Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat bergabung kembali di Ibadah Online Agape pada hari ini. Ada semangat? Ada sukacita? Saya yakin pasti ada ya, karena kita akan memuji dan menyembah Allah kita. Dia adalah Allah yang layak disembah, Dia adalah Allah yang menyukai puji-pujian. Mari dengan itu kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Saya mau challenge kalian semua saat ini. Mungkin biasanya kita menyaksikan ibadah online layaknya kita nonton TV, kita duduk dan kita nonton. Tapi hari ini mari kita mau bebaskan roh kita. Mungkin saudara-saudari sekalian merasa ingin berdiri sambil memuji Tuhan. Mari kita berdiri. Kalau saudara-saudari sekalian ingin angkat tangan, mari kita angkat tangan. Kita bebaskan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Dan saya yakin dan percaya waktu kita bebaskan roh kita akan merasakan suatu terobosan yang luar biasa yang kita akan rasakan. Mari sebelumnya kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Yesus kalau kami masih bisa beribadah dengan online ya Tuhan. Dan walaupun dengan online kami ingin memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami ya Bapa, dengan segenap jiwa kami dan dengan segenap roh kami ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Who am I that the highest King will welcome me? I was lost but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me, His grace runs through. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, yes, I am who you say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Yes, Lord, thank you, Jesus. There's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Let's lift up our hands. Let's worship Him. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship You, Jesus. You are for me, Lord, not against me, Lord. I am chosen,
Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja engkau berada, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa saya supaya engkau senantiasa ada dalam keadaan baik-baik, tidak kekurangan suatu apapun. Pada hari ini saya akan memberikan tema, yaitu adalah pendewasaan rohani, saudara. Di mana harapan saya agar jemaat menjadi kuat, kokoh dalam iman, kepercayaan, dan senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari Efesus 4 ayat 11 sampai ke 16. Perikop yang sering saya baca, tetapi baiklah kita akan simak bersama pada saat ini, yaitu ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 4 ayat 11 sampai ke 16. Saya akan membacakan sebagai berikut, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh bersama dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat yang ke-16, jemaat, daripadanya lah seluruh tubuh yang terapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak, kita mohon pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan memberikan pengertian di dalam kehidupan ini. Bapa, kami anak-anak-Mu, bilang Engkau yang hadir pada saat ini, Engkau boleh memberikan pengertian. Ajarilah kami ya Bapa, sehingga kami mengetahui akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, akan apa yang perlu kami lakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat pada saat ini yaitu surat daripada Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Dan di mana Rasul Paulus mengawali dengan pernyataan, saudara, dicatat dalam ayat yang ke-11, Rasul Paulus berkata, sebab ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jemaat, ini yang perlu kita perhatikan, saudara, bahwa Tuhan ternyata
yang memberikan orang-orang tertentu dalam kehidupan kita ini. Tuhan inilah yang mengutus orang-orang yang diurapi oleh Tuhan untuk ada bersama dengan jemaat Tuhan. Dengan tujuan apa, saudara? Supaya mereka ini melengkapi orang-orang kudus. Nah, apa yang dimaksudkan dengan orang-orang kudus? Siapa orang-orang kudus itu? Tentunya jemaat, kita akan memperhatikan pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia berkata bahwa yaitu mereka yang dikuduskan dalam darah Kristus, dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Tegasnya, saudara, kita inilah yang dinyatakan orang-orang kudus, yang telah dikuduskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang kudus. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan, saudara, di mana pada saat ini, di dalam perikop ini memberikan pernyataan bahwa orang-orang kudus ini perlu dipersiapkan. Orang-orang kudus inilah perlu dipersiapkan untuk mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ada dicatat dalam ayat yang ke-13, saudara. Dan itu yang menjadi target dalam kehidupan. Di mana Rasul Yohanes, dia berkata dengan tegas dan menyatakan, saudara, barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia. Jika kita berkata bahwa kita orang Kristen, kita adalah pengikut Kristus, kita ada di dalam Kristus, perhatikan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jemaat, mari kita bertumbuh. Dan di dalam perikop ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita apa yang kita perlu lakukan sebagai orang-orang kudus yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mencapai kedewasaan penuh itu. Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan pada saat ini, saudara. Poin yang pertama, supaya kita bertumbuh dalam pelayanan. Ayat yang ke-12 memberikan pernyataan bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jemaat, bagi pekerjaan pelayanan. Banyak orang yang bertanya dengan saya tentang pelayanan. Mereka berpikir bahwa melakukan sesuatu bagi orang lain itu adalah pelayanan. Dan memang benar dapat dinyatakan dan dikategorikan sebagai pelayanan, saudara. Tetapi dalam perikop ini, Rasul Paulus memberikan hal yang jelas sekali bahwa pelayanan yang dimaksudkan di sini adalah pelayanan yang membangun tubuh Kristus, yang membangun gereja Tuhan, yang membangun kerajaan Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan ingin supaya kita ambil bagian dalam pelayanan untuk membangun gereja Tuhan, maka Tuhan mengetahui bahwa kita membutuhkan kemampuan. Dan Tuhan memberikan kemampuan itu. Dinyatakan di dalam ayat yang ke-7, saudara. Ayat yang ke-7 berkata sebagai berikut, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita masing-masing, setiap pribadi diberi sesuatu oleh Tuhan. Kalam Hidup berkata, kecakapan yang khusus. Ada talenta, ada karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap pribadi ini. Dan jemaat, saya ingin lanjutkan jemaat. Kita perlu mengetahui akan karunia itu. Kita perlu mengetahui akan apa yang telah Tuhan berikan supaya kita mampu melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita perlu bertanggung jawab atas pemberian itu, saudara. Di dalam Alkitab ada kisah di mana Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang perumpamaan talenta, saudara.
di mana dikatakan pada waktu itu sebelum tuannya pergi, dia memanggil hamba-hambanya, dan ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2, dan ada yang 1, sesuai dengan kemampuan mereka, saudara. Dan apa yang diharapkan di dalam kisah ini, yang diharapkan yaitu supaya orang-orang yang menerima talenta menggunakan talenta itu dengan sebaik-baiknya. Ternyata, saudara, ada yang menggunakan, ada juga yang tidak menggunakan. Dan di dalam Matius 25 ayat yang ke-21, di mana dikatakan pernyataan bagi orang yang betul-betul menggunakan talenta, ada pujian, ada berkat. Dikatakan sebagai berikut, saudara. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal yang kecil, maka aku akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukankah ini adalah sesuatu hal yang menjadi keinginan kita, impian kita? Pada suatu hari kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan di sini kemudian Tuhan memberikan pujian dalam kehidupan dan memanggil kita, hai hambaku yang baik dan setia. Lalu kemudian Tuhan berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini adalah sesuatu hal yang kita harapkan, baik pada saat kita hidup di bumi ini, maupun nanti pada akhir daripada kehidupan di bumi ini. Bertemu dengan Tuhan, dipuji, dan diberi pahala. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dia berkata dengan tegas untuk melengkapi segala apa yang dikatakan, bahwa talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan itu supaya digunakan, semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Dicatat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-29. Dari sebab itu, jemaat, saya mendorong engkau yang menjadi jemaat Tuhan, mari kita pikirkan untuk melakukan sesuatu pelayanan bagi Tuhan lewat kehidupan manusia. Untuk apa? Untuk pertumbuhan, untuk perkembangan daripada kerajaan Tuhan. Mari kita ikut serta di dalam kehidupan ini. Dan poin yang kedua, saudara, apa yang ingin saya nyatakan pada saat ini, yaitu marilah kita bertumbuh dalam iman kepercayaan. Dinyatakan dalam ayat yang ke-13 sampai ke-14, saudara. Di mana Rasul Paulus dia berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Jemaat, Tuhan mau supaya kita mempunyai kemantapan iman. Dan di sini dikatakan apa, saudara? Untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dua hal yang ada ikatan, yang berkaitan satu dengan yang lain, yang tidak bisa dipisahkan. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan jemaat, saya mempunyai suatu keyakinan kita semua adalah orang-orang kudus. Kita semua adalah orang-orang beriman. Kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Kita sudah mempunyai Roh Kudus. Karena firman berkata, jika kita tidak mempunyai Roh Kudus, maka kita bukan milik Tuhan. Kita sudah beriman, mempunyai iman akan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya, betul. Tetapi saudara, di dalam perikop ini, Rasul Paulus mengatakan, supaya engkau mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Supaya ada kesatuan, persatuan. Dan ini adalah dalam rangka untuk bisa menyatukan umat Tuhan
Dan umat Tuhan jika bersatu dalam kesatuan iman, maka kita akan dapat membedakan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, pengajaran-pengajaran yang akan menyesatkan kita, pengajaran-pengajaran yang dinyatakan salah. Khususnya pada saat ini, saudara, betapa mudahnya untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar lewat sosial media. Jemaat, kita perlu untuk apa? Untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan apa yang dapat kita lakukan pada saat ini? Yang dapat kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya kita meningkatkan pengetahuan akan anak Allah ini. Karena apa, jemaat? Kalau kita sudah mengetahui dengan jelas, maka mudah bagi kita ini untuk menyatukan dalam kesatuan iman. Kita perlu mempelajari. Kita perlu memperdalamin firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Maka dari sebab itu, penulis Amsal memberikan suatu pernyataan, saudara. Engkau perlu mencarinya seperti mencari perak. Engkau perlu mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Karena kalau engkau melakukan seperti itu, maka engkau akan mendapatkan pengenalan akan Allah. Dari sebab itu, saudara, kita perlu meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Dengan menggali firman Tuhan. Dengan mempelajari firman Tuhan. Dan jemaat, di samping mempelajari firman Tuhan, kita juga membutuhkan Roh Kudus. Rasul Paulus dia berkata kepada jemaat di Korintus, saudara, ternyata membaca firman itu tidak mudah. Karena kadang-kadang ada selubung yang menutupi muka kita sehingga kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Dan membutuhkan kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang akan memberikan kemerdekaan sehingga kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Dari sebab itu, yang dilakukan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, saudara, dicatat dalam Efesus 1 ayat yang ke-17, Rasul Paulus itu mendoakan jemaat. Supaya apa? Supaya ia memberikan roh hikmat, roh wahyu. Untuk apa? Supaya jemaat dapat mengenal dia dengan benar. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mempunyai pengetahuan yang benar akan anak Allah, maka mudah bagi kita untuk dapat mencapai kesatuan iman tersebut. Dan jika kesatuan iman itu ada, maka mudah bagi kita untuk mencapai persatuan dan kesatuan di dalam gereja Tuhan. Dan jemaat, di dalam perikop ini Rasul Paulus banyak berkata tentang persatuan. Walaupun kita berbeda, mempunyai talenta yang berbeda, tapi marilah kita bersatu dalam satu kesatuan. Saya diingatkan akan apa yang dinyatakan oleh pemazmur. Di mana pemazmur memberikan suatu pernyataan, saudara. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Di dalam arti kata, saudara, indah, baik jika kita ada dalam kesatuan itu. Hidup rukun dalam persatuan. Dan lebih daripada itu, pemazmur berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan akan memberkati jika persatuan itu ada. Iblis mengendaki supaya perdebatan, perselisihan ada di dalam gereja Tuhan. Tetapi jemaat, mari kita jadikan persatuan di dalam gereja Tuhan. Poin yang ketiga, saudara, apa yang ingin saya nyatakan, mari kita bertumbuh di dalam kasih Kristus. Ayat yang ke-16 memberikan suatu pernyataan, dikatakan apa jemaat? Daripadanya seluruh tubuh, tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya
di dalam kasih. Jemaat, ada perkataan menerima pertumbuhannya. Menerima pertumbuhannya dalam arti kata menerima pertumbuhan dalam kasih. Dan ini yang dapat saya nyatakan, ini adalah pemberian dari Tuhan. Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita, bila Roh Kudus berkarya dan menghasilkan buah roh. Dan kemudian dinyatakan apa? Membangun dirinya di dalam kasih. Supaya kita kemudian melakukan kasih yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan itu, kita salurkan, kita lakukan dalam tindakan kita. Dan saya mau punya keyakinan, saudara. Tanpa kasih, kita tidak akan dapat mencapai kedewasaan. Tanpa kasih, kita tidak akan dapat mencapai kesatuan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, kenakanlah kasih. Karena kasih itulah sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Sehingga kita dapat mencapai perfect unity. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes berkata dengan tegas, mengingatkan kepada kita, saudara, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap ada di dalam maut. Tegasnya, orang-orang yang tidak mengasihi, karena tidak memiliki kasih, maka orang-orang tersebut tetap ada di dalam maut. Tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jemaat, mari dapatkan, perolehlah kasih yang berasal dari Tuhan. Dan apa yang perlu kita perhatikan, bagaimana cara untuk mendapatkan kasih yang berasal dari Tuhan itu? Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita, dicatat di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-17, saudara, dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Mari kita saling mengasihi. Dan orang yang mengasihi itu dinyatakan lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jemaat, perhatikan. Orang yang mengasihi karena dia mendapatkan kasih yang berasal dari Allah itu. Dikatakan karena dia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saya akan mulai dengan lahir dari Allah. Saya mempunyai keyakinan kita semua sudah lahir dari Allah. Kita sudah memiliki Roh Kudus. Karena jika kita tidak memiliki Roh Kudus, sekali lagi kita bukan milik Kristus. Dan di sini Rasul Yohanes memberikan satu pernyataan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, yaitu saudara dan saya, dikatakan lahir dari Allah. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dengan benih ilahi, lahir dari Allah. Tetapi jemaat, hal yang berikutnya yaitu mengenal Allah. Saya mempunyai keyakinan di dalam pengenalan kita akan Allah ada perbedaan. Ada yang betul-betul mengetahui dan mengenal dengan sungguh-sungguh, ada yang hanya sebagian mengenal, belum mengenal secara utuh. Nah, di sini kita perlu untuk meningkatkan diri supaya kita benar-benar mengenal Allah. Tentunya saya tidak akan menggunakan apa yang pernah saya nyatakan tadi tentang Amsal 2 dan Efesus 1 ayat 17. Tetapi mari kita belajar. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan dengan kuasa Roh Kudus. Dan hal yang sangat menarik, saudara, Rasul Paulus yang berkata kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan yang ku kehendaki yaitu mengenal Dia. Rasul Paulus yang dinyatakan sebagai ahli Taurat, yang mengetahui tentang perjanjian lama, tentang Taurat Tuhan,
yang sudah bertemu dengan Tuhan pada waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik. Bertemu langsung dengan Tuhan. Tetapi dia masih menyatakan dan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Jemaat, mari kita teladani Rasul Paulus. Kita perlu meningkatkan diri untuk mengenal dan mengenal lebih dalam lagi akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan ini. Kita perlu belajar hingga akhir daripada kehidupan ini, saudara. Dan saya ingin mengakhiri jemaat, apa yang ingin saya nyatakan pada saat ini, dengan kita mengenal Tuhan, makin dalam kita mengenal Tuhan, maka saya mempunyai keyakinan makin banyak kasih agape yang ada di dalam kehidupan ini. Dan jemaat, bicara tentang kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Jika engkau betul-betul memiliki kasih agape, menurut saya puncak daripada kesempurnaan kasih agape ini dicatat dalam Matius 5 ayat yang ke-44, yaitu supaya engkau bisa mengasihi musuhmu. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib, dia diludahin, dia diejek, dia pukul, dicambuk, didera. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Jemaat, mampukah kita mengasihi musuh-musuh kita? Saya akan mencoba merendahkan standarnya. Karena kasih agape dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, salah satu hal yang cukup berat tetapi dapat kita lakukan, saudara, yaitu apa? Mengampunin sesama kita. Karena kasih itu menutupi segala kesalahan. Mari kita mengawalin dengan mengampuni sesama kita. Dan puji Tuhan jika kita mampu untuk kemudian mengasihi musuh-musuh kita. Atau orang yang memusuhi kita. Jemaat, saya akan mengakhirin. Mari kita bertumbuh. Mari kita dewasa dalam arti kata rohani. Jangan mau terus-menerus seperti anak-anak. Sudah waktunya bagi kita untuk mencapai kedewasaan. Ada 3 hal yang perlu dilakukan. Bertumbuhlah di dalam pelayanan. Mari kita ikut serta di dalam membangun gereja Tuhan. Di dalam membangun kerajaan Kristus. Dengan memenangkan jiwa bagi Kristus. Mari kita bertumbuh dalam iman kepercayaan. Memperdalami firman Tuhan. Mengenal anak Allah dengan benar. Supaya kita mencapai kesatuan iman, tidak diombang-ambingkan, mampu bersatu di dalam tubuh Kristus, dan bertumbuh dalam kasih-Nya, melakukan segala hal yang baik dengan kasih yang berasal dari Tuhan terhadap sesama kita. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, kami anak-anak-Mu, kami ingin menyatukan hati pada saat ini ya Tuhan. Bila Engkau boleh menyertai kami, segala firman yang kami dengar Tuhan boleh menyempurnakannya ya Bapa. Kami mau dewasa, kami tidak mau seperti saat ini tetap seperti anak-anak, tetapi kami mau dewasa dalam hal arti kata rohani, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Tolong kami dalam iman kepercayaan, dan juga Tuhan berikan kemampuan bagi kami untuk melakukan tugas, yaitu mengasihi sesama kami. Makasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin.
masuk dalam doa syafaat. Saudara dikasih Tuhan, Bapa, urapi kami dengan kuasa-Mu, ampuni segala kesalahan kami. Firman berkata, doa orang benar jika diucapkan dengan iman mempunyai kuasa. Dan bila pada saat ini kami menyatukan hati, kami berdoa untuk masalah-masalah yang ada dalam kehidupan jemaat. Kami berdoa untuk penyakit-penyakit yang ada dalam kehidupan jemaat. Kami serahkan masalah dan penyakit sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami ingin berdoa untuk pelajar, untuk pekerja. Tuhan, bila Tuhan boleh memberikan segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan bagi yang teman-teman kami yang mencari pekerjaan, bila Tuhan juga boleh membukakan segala jalan. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak, di mana saja mereka berada. Berikan jamahan khusus ya Bapak, supaya mereka juga mengenal Tuhan, supaya mereka juga dapat meningkatkan diri mereka, bertumbuh dalam iman mereka dan menjadi dewasa ya Bapak. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk gereja-gereja di mana saja berada ya Tuhan. Bila pemimpin gereja Kau berikan kuasa dan hikmat, dan Kau pakai gereja-Mu ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami ingin berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini ya Tuhan. Ampuni mereka, berkati mereka, jauhkan mereka daripada segala hal yang tidak baik. Dan juga Tuhan, kami mohon ya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang akan menolong kami untuk mengatasi pandemik yang ada pada saat ini. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang mendengarkan doa-doa kami, bahkan doa yang diucapkan pribadi-pribadi juga didengar oleh Tuhan. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang maha kuasa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape. Katakan amin.
berkat aku penunggalanmu. Kau berikan kekuatan di hidupku. Yesus Allah, Yesus Allahku, kau berkat aku penunggalanmu. Kau berikan kekuatan di hidupku. Yesus Allah, Yesus Allahku, kau berkat aku penunggalanmu. Kau pulihkan hidupku dari badai.